Oke, selamat pagi Bu De, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Bram. Kabar baik. Bagaimana keadaan semua? Masih baik-baik saja? Sebentar baik Pak Bram. Oke. Gimana hari ini? Kita lanjutkan dengan sesi produksi dulu ya. Baik, siap. Oke, begini Bu De, kemudian nanti pada saat Bu De observasi nanti dengan coachingnya, saya akan melakukan observasi. Jadi bagaimana nanti alurnya, bagaimana nanti keadaan di sekitarnya, itu akan saya juga ya. Kemudian coachingnya nanti ya kita kan bisa menggunakan alur kita ya. Ya. Saya hanya menggunakan saja, berarti waktu itu nanti menggunakan alur kita, sehingga nanti saya akan lihat apakah pada saat coaching dilakukan sesuai dengan kita. Kemudian saya juga nanti akan observasi bagaimana ibu menyampaikan ya, pertanyaannya apakah terbuka atau pertanyaannya masih stuck gitu ya. Kemudian yang terakhir saya juga akan lihat nanti bagaimana respon dari coaching tentang tanggapan dari coaching sebelah duduk bukan coaching. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke pertanyaan ya. Yang pertama itu kira-kira siapa ini menggunakan Baik, terima kasih Pak Bram. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah saya ingin mendengarkan aktif ya. Jadi mendengarkan aktif pada saat kegiatan coaching. itu ya. Berarti satu kompetensi ya. Oke, ya mungkin langsung tanya kedua. Kompetensi mana yang mungkin secara spesifik ingin saya observasi? Terkait dengan kompetensi spesifik, itu yang pertama yang saya sebutkan tadi itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Jadi itu nanti pengennya saya akan observasi dulu ya, observasi tentang bagaimana nanti ibu mendengarkan pertanyaan dari kunci. Pertanyaan jawaban dari kunci atau tempat ibu jawab ini. Kemudian apakah pertanyaan ibu juga nanti berbobot? Itu yang nanti saya observasi ya. Kemudian dari kegiatan kunci nanti, kira-kira ibu ingin apa yang tercapai ini? Terkait dengan indikator itu adalah di mana coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Indikator yang bisa dicapai sehingga dari permasalahan yang disampaikan oleh coach tadi, coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu. Jadi itu nanti intinya adalah institusi itu menemukan solusi sendiri ya. Dari pertanyaan yang disampaikan tadi, kita ingin institusinya mampu mencari solusi sendiri. Gitu ya. Oke, kira-kira kapan nanti coaching itu selesai itu? Untuk coachingnya akan saya lakukan hari ini siang nanti. Saya harapkan Pak Bram nanti bisa ikut serta dalam kegiatan coaching. Oke, nanti siang kita akan melakukan coaching dengan coachingnya, kemudian nanti akan ikut serta sini. Oke, nanti selamat berjumpa lagi nanti siang Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Bram. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang, Budi. Jadi tadi pagi Pak Pandi sempat nyari saya ya. Katanya ada yang ingin Pak Pandi ceritakan. Nah kebetulan sekarang saya sudah tidak ada yang mengajar. Saya waktu luang, jadi saya siap untuk mendengarkan apa cerita Pak Pandi. Ada cerita apa Pak Pandi? Ya, terima kasih Ibu. Saya sempat mencari Ibu. Mohon maaf sekali tidak mengganggu waktunya dan sekarang sudah memberikan kesempatan meluangkan waktunya untuk bisa. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang sikap anak-anak terutama dia yang masih pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran yang saya ambil tentang pembelajaran. Jadi kalau menurut pemahaman Pak Pandi sudah menemukan apa sih sebenarnya yang jadi masalah? Kenapa pasti ada siswa yang kurang aktif atau masih pasif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, mungkin begitu ya. Kenapa saya lihat anak-anak itu kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran?
mungkin karena situasi sekolah gitu ya, situasi sekolah yang full day, setelah itu kegiatan pembelajarannya itu di luar jam itu maksudnya jadi anak-anak sudah sekolah dari pagi, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi mungkin itu menjadi salah satu mungkin penyebab anak-anak itu jadi malas untuk ikut kegiatan pembelajaran karena capek, karena dari pagi sudah sekolah, kelas tidak penuh di kelas. Mungkin itu yang saya rasa anak-anak itu mungkin malas ke kelas. Kalau dilihat kira-kira kondisi ideal menerapkan di sini saya berharap anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajarannya dengan menyenangkan, seperti dengan anak-anak yang lainnya mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi anak-anak bisa senang, anak bisa full untuk hadirnya. Jadi itu yang saya harapkan di lapangan yang sama, gitu. Anak senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga dan tidak ada beban. Itu yang saya sedikit dulu. Jadi mungkin untuk pembelajaran di lapangan mungkin nanti saya akan lebih melakukan pendekatan, memberikan motivasi terhadap siswa-siswa bahwa pembelajaran olahraga itu sangat penting. Artinya sama pentingnya dengan pembelajaran yang lainnya. Karena pembelajaran olahraga itu kan termasuk juga dalam mapel mata pelajaran, jadi sama pentingnya. Jadi tidak ada istilahnya pembelajaran yang dianaktirikan, dinomoduakan, jadi sama. Terus yang kedua, mungkin saya akan kembali memotivasi anak bahwa olahraga yang bermanfaat kepada olahraga itu sangat penting. Dengar dari kakaknya olahraga, mungkin ini yang belum anak-anak mungkin pahamnya betul ya, kata olahraga. Jadi olah itu mengolah, raga itu badan. Jadi mengolah badan itu yang mungkin belum dirasakan manfaatnya kepada anak-anak. Jadi yang anak-anak mungkin rasakan mungkin setiap melakukan kegiatan olahraga, capek, pegel. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu anak-anak itu jadi males olahraga. Seperti yang Pak Kadir bilang tadi, pokoknya masih bingung ya terkait masalah. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Kadir sehingga mengubah kebingungan itu menjadi senang? Staf ini mungkin nanti saya bisa lakukan. Pertama mungkin melakukan kolaborasi dengan rekan guru, teman sejawat, bahkan mungkin kita kesempatan dengan bapak kepala sekolah sendiri nanti dia melakukan koordinasi sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih diminati oleh siswa, biar bekerja sama dengan pembelajaran yang lain dan bisa lebih menyenangkan dan anak tidak merasa beban dan merasa tertekan dalam komitmen. Mungkin nanti saya setelah kolaborasi saya akan komitmen untuk melakukan dengan terus memotivasi anak tentang memberikan tentang manfaat daripada olahraga itu, terus betapa pentingnya pelajaran olahraga juga, dan di olahraga itu juga kita bisa berkarir dengan prestasi. Jadi misalnya kalau memang di pembelajaran di kelas mungkin anak-anak merasa kurang, kita motivasi bahwa di lapangan itu anak-anak itu juga bisa melakukan berprestasi dengan menjalankan fungsi sesuai dengan minat dan bakat. Sudah cukup bagus terkait dengan penemuan strategi Bapak dan Bapak yang satu mungkin terkait dengan perasaan Pak Kadir setelah kita berbincang ada hal-hal yang nanti
kasih Ibu dengan Ibu meluangkan waktu bersama saya untuk mencurahkan menceritakan tentang apa yang menjadi beban di dalam hati saya mungkin Ibu ya, sehingga hari ini sangat merasa sedikit plong, sedikit lebih lega karena saya sudah bisa mencurahkan beban yang ada dalam pikiran dan hati saya. Terima kasih dari sekali Bu untuk waktunya. Sama-sama Pak Mandi ya, saya juga senang ini bisa mendengarkan cerita Pak Mandi dan saya harapkan itu kita bisa saling selalu berbagi ke depannya. Tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran kelas, tapi kita bisa berbagi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah lain. Oke, untuk itu mungkin kita cukupkan ya Pak Mandi ya, karena tidak ada lagi yang kita tidak cukup. Terima kasih Pak Mandi sudah mau bercerita. Terima kasih juga ya. Nanti mungkin akan terus saya ganggu untuk waktunya biar bisa berdiskusi. Terima kasih. Oke, selamat siang Bu Dodin. Selamat siang Pak Mura. Gimana tadi setelah coaching? Setelah coaching tadi cukup luar biasa ya, karena coach saya tadi sudah melakukan sudah mampu mencurahkan segala permasalahannya dan sudah bisa menemukan solusinya kalau saya lihat. Kemudian menurut Ibu, nanti berdasarkan Ibu melakukan coaching tersebut, pastinya sudah itu. Terkait dengan pelaksanaan coaching tadi, kalau yang saya lihat itu saya sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur kita, di mana metode itu berdasarkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Di situ juga saya dapati bahwa coaching saya itu sudah mampu menggali permasalahannya sehingga menceritakan permasalahan dan mampu menemukan solusinya terkait dengan permasalahan dari coaching. Kemudian kalau dari paparan saya tadi kan, ada beberapa hal catatan dari yang saya lihat tadi, pertama dari pembelajaran dari apa yang dilakukan tadi, tadi ya, alur kita yang Ibu rencanakan itu sudah terjelas, ya, awas tadi, komunitas, kemudian bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan kepada ujinya, pertanyaan sudah saya dan tadi pertanyaan Ibu mengalir sesuai dengan alur kita, jadi mengalir seperti itu ya, sesuai dengan kita ya, sudah saya lihat seperti itu. Kemudian catatan lain lagi adalah di mana si uji merasakan berasa dia itu santai, relax. Jadi sehingga nanti pada saat dia menjelaskan sesuatu permasalahannya mungkin akan lebih long. Ya, jadi di situ sudah saya perhatikan juga, sudah bagus sekali ya. Nah kemudian tadi kan sempat di potensi yang ingin dikembangkan ya yang di awal tadi saya jelaskan. Kemudian kira-kira nanti di kedepannya itu mengembangkan apa? Untuk pengembangan kedepannya, mungkin saya lebih menekankan kepada proses dari alur kita itu sendiri dan akan melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, jadi tidak hanya pada satu rekan saja, mungkin saya akan melakukan kepada rekan-rekan yang lain sehingga kompetensi dari coaching saya itu bisa lebih baik lagi. Berarti ibu-ibu ya, jadi ibu mau mengembangkan diri ya, sadar dan mengembangkan diri. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya observasi hari ini. Mungkin kira-kira ada mungkin masukan atau pertanyaan dari ibu, silakan. Dari saya sendiri, saya berterima kasih terkait dengan observasi yang sudah kamu lakukan. Itu akan menjadi refleksi pada diri saya, sehingga saya bisa menutupi kekurangan-kekurangan saya pada saat coaching. Nah, kalau begitu nanti kalau ada permasalahan lagi atau memang kita perlu lakukan diskusi setelah ini, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mura. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang.